Halo semuanya, dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami sebuah terobosan yang sangat cerdas. Kita akan lihat bagaimana para ilmuwan mengubah salah satu produk limbah paling umum di dunia, yaitu lignin, menjadi sesuatu yang baru dan sangat berharga. Coba deh bayangkan sejenak, gimana kalau salah satu limbah terbesar di planet ini ternyata bisa diubah jadi material dengan performa super? Nah, inilah pertanyaan besar yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari awal ya. Sebelum kita kagum sama solusinya yang keren, kita harus kenalan dulu nih sama masalah utama dari si lignin ini. Jadi, apa sih sebenarnya lignin itu? Anggap aja lignin ini kayak semen atau lem alaminya tumbuhan berkayu. Dialah yang bikin pohon jadi kuat dan kaku. Dan bahan ini ada di mana-mana. Jumlahnya melimpah banget di planet kita. Dan inilah penampakannya. Bubuk coklat yang Anda lihat ini adalah produk sampingan masif dari industri kertas. Kita bicara soal jutaan ton setiap tahunnya. Tapi, meskipun jumlahnya luar biasa banyak, ada satu masalah besar yang membuatnya jadi kurang berguna. Masalahnya itu ada di sifat kimianya. Sederhananya, lignin itu takut air atau hidrofobik. Sebaliknya, air itu suka air atau hidrofilik. Ya persis kayak minyak sama air, mereka nggak akan pernah mau nyampur. Nah, sifatnya yang nggak larut ini jadi penghalang besar, terutama kalau mau dipakai di produk cair seperti lem. Ketidakcocokan mendasar inilah yang bikin para ilmuwan di seluruh dunia pusing selama bertahun-tahun untuk mencari jalan keluarnya. Yuk, kita lihat apa aja yang udah pernah mereka coba. Dulu, para peneliti udah coba berbagai trik kimia untuk bikin lignin ini mau larut di air. Ada yang namanya penambahan gugus sulfometil, ada juga sulfasi. Dan ya, cara-cara ini sebenarnya berhasil. Tapi, ada tapinya. Metode ini punya kelemahan fatal. Semuanya pakai sulfur. Masalahnya, sulfur ini bisa meracuni katalis logam yang harganya mahal, atau bahkan bisa membahayakan mikroba baik di proses lainnya. Dari situlah muncul ide baru yang brilian. Gimana kalau kita cari cara yang bebas sulfur? Para peneliti ini punya hipotesis. Jangan-jangan kalau kita pakai amonia untuk menempelkan gugus amino yang notabene suka air ke struktur lignin, masalahnya bisa selesai. Nah, ini dia inti dari terobosannya. Sebuah reaksi yang kelihatannya simpel dengan amonia. Mari kita lihat prosesnya. Proses yang mereka kembangkan ternyata luar biasa sederhana. Pertama, mereka cuma mencampurkan bubuk lignin yang halus dengan larutan amonia. Kedua, campuran itu dimasukkan ke reaktor dan dipanaskan sampai 130 derajat Celcius. Cukup 1 jam saja. Terakhir, larutannya dikeringkan dan jadilah produk akhirnya, lignin teraminasi. Tentu saja, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah cara ini benar-benar berhasil? Sekarang, mari kita lihat bukti-bukti transformasinya yang luar biasa. Dan inilah buktinya, langsung dari bawah mikroskop. Lihat yang di sebelah kiri, itu lignin mentah. Partikelnya besar-besar dan menggumpal. Sekarang, lihat yang di kanan. Wow, setelah direaksikan, partikelnya jadi jauh lebih kecil dan terpisah-pisah. Ini bukan sekedar perubahan kecil loh. Ini transformasi total di level struktur. Angka-angka dari analisis kimianya juga mendukung. Grafik ini menunjukkan kandungan nitrogennya melonjak lebih dari 10 kali lipat. Dari cuma 0,4% di lignin mentah, jadi 4,25% di produk akhirnya. Ini adalah bukti telak kalau gugus amino tadi berhasil ditempelkan. Ternyata ada bonusnya juga. Lignin yang baru ini jadi jauh lebih tahan panas. Kalau lignin mentah mulai rusak di suhu sekitar 175 derajat, lignin hasil modifikasi ini baru mulai rusak parah di suhu 225 derajat. Stabilitas ekstra ini penting banget untuk proses manufaktur di industri. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Ingat kan bubuk coklat yang anti air tadi? Lihat sekarang, lignin yang sudah dimodifikasi ini larut dengan sempurna di dalam air. Masalah utama yang selama ini mengunci potensi lignin akhirnya terpecahkan. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di level molekul? Sederhananya begini. Reaksi tadi itu menukar gugus hidroksil yang ada di lignin dengan gugus amino yang suka air. Nah, pertukaran inilah yang secara fundamental mengubah sifat lignin. Dari yang tadinya takut air, jadi sahabat air. Transformasi ini jelas bukan cuma sekedar trik kimia yang keren di lab. Ini adalah tentang membuka semua potensi tersembunyi yang dimiliki lignin.
Jadi intinya kenapa ini penting buat kita? Pertama, ini membuka jalan untuk perekat yang lebih bagus dan ramah lingkungan. Kedua, ini memungkinkan lignin tercampur rata di produk-produk cair. Dan yang paling penting, ini bisa meningkatkan jumlah lignin yang dipakai dalam sebuah produk. Dari yang tadinya cuma 5-15%, sekarang bisa jauh lebih tinggi. Kita benar-benar mengubah limbah yang nilainya rendah jadi bahan baku bernilai tinggi. Tentu saja, perjalanannya belum selesai. Para peneliti sendiri mengakui masih ada tantangan. Prosesnya saat ini butuh suhu dan tekanan tinggi, yang artinya butuh banyak energi. Selain itu, belum semua ligninnya larut sempurna. Jadi, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan proses ini supaya bisa dipakai di skala industri besar. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik. Kalau kita lihat bagaimana limbah melimpah seperti lignin bisa diubah jadi sesuatu yang berguna, kita jadi bertanya-tanya. Kira-kira material limbah apa lagi ya di luar sana yang sebenarnya hanya menunggu sentuhan sains untuk membuka potensi sejatinya?